Saat Tantri bersiap untuk melesat meninggalkan perguruan, tiba-tiba terdengar suara lirih dari dipan tempat guru Gunung Senja berbaring. Mata guru besar itu perlahan terbuka. Meskipun tubuhnya masih terlihat lemah akibat luka yang dideritanya, para murid dan sesepuh perguruan yang berada di ruangan itu langsung mendekat dengan wajah penuh kecemasan. Namun, alih-alih berbicara kepada murid-muridnya, tatapan guru besar itu langsung lurus ke arah Tantri. "Terima kasih, Tuan Pendekar Tujuh Rupa," ucap guru besar itu dengan suara serak namun jelas. Ucapan tersebut membuat semua orang di ruangan itu tertegun. Para murid dan sesepuh saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Julukan Pendekar Tujuh Rupa bukanlah nama yang asing di dunia persilatan. Nama itu disebut-sebut dalam banyak kisah. Legenda tentang seorang pendekar yang mampu menguasai berbagai ilmu sekaligus dan tak tertandingi dalam pertarungan. Namun, tak ada yang mengira mereka akan menyaksikan sosok tersebut di malam itu. Tantri, yang mendengar ucapan itu, hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Tantri tiba-tiba teringat pada sesuatu yang ditemukannya di hutan sebelumnya. Ia merogoh balik bajunya dan mengeluarkan sebuah lembaran kulit binatang yang memancarkan cahaya lembut. Lembaran itu tampak kuno, namun ada energi misterius yang menyelimutinya. "Apakah ini milik perguruan ini?" tanya Tantri, sambil menyodorkan lembaran tersebut ke arah guru besar. Guru besar itu menatap lembaran tersebut dengan mata yang kembali berbinar, seolah ia tak percaya pada apa yang dilihatnya. "Benar, Tuan Pendekar. Itulah kitab kuno milik perguruan ini yang dicuri oleh makhluk-makhluk yang menyerang kami. Kitab itu berisi rahasia ilmu yang sangat tinggi, namun juga berbahaya," jawab guru besar dengan suara penuh takzim. Ia melanjutkan, "Kitab ini bukanlah kitab biasa. Ia bukan sekadar kumpulan tulisan atau petunjuk. Kitab ini memiliki kehendaknya sendiri. Ia memilih siapa yang berhak mempelajari isinya. Saya sendiri telah mencoba memahaminya, namun gagal. Energi kitab ini terlalu kuat, dan saya tidak cukup layak untuk menerima ilmunya." Guru besar menghela napas panjang, lalu menatap Tantri dengan serius. "Namun, kitab itu mungkin telah berjodoh dengan Anda, Tuan Pendekar. Jika ia berada di tangan Anda, itu berarti Anda telah terpilih. Anda memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memahami rahasianya. Karena itu, saya tidak akan meminta Anda mengembalikannya. Sebaliknya, saya memohon agar Anda menyimpannya dan menjaga rahasia yang terkandung di dalamnya." Para murid dan sesepuh yang mendengarkan percakapan itu hanya bisa terdiam, tidak berani membantah atau mengajukan pertanyaan. Mereka tahu, jika kitab itu memilih Tantri, maka tak ada yang bisa melawan kehendak tersebut. Guru besar melanjutkan dengan nada penuh kebijaksanaan. "Kitab ini tidak hanya berisi ilmu untuk memperkuat tubuh atau memperhebat kemampuan bertarung. Ia juga berisi rahasia tentang keseimbangan dunia, tentang bagaimana menjaga harmoni antara kekuatan baik dan kekuatan gelap. Tetapi hati-hati, Tuan Pendekar. Mempelajari kitab ini bukanlah jalan yang mudah. Ia dapat membawa pencerahan, namun juga dapat membawa kehancuran bagi pemiliknya. Tergantung pada niat dan kemurnian hati Anda." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan lebih tegas, "Saya berdoa, semoga Anda dapat menggunakan ilmu dari kitab ini untuk kebaikan. Dunia persilatan membutuhkan pendekar seperti Anda, yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana." Tantri mendengarkan setiap kata dengan tenang. Ia menyadari bahwa lembaran kitab ini akan membawa perjalanan yang lebih besar dan mungkin lebih berbahaya. Namun, di dalam dirinya ada keyakinan bahwa ini adalah bagian dari takdirnya. Tantri menyimpan kembali lembaran tersebut ke balik bajunya dan berkata dengan suara rendah, "Saya akan menjaga kitab ini, dan saya berjanji untuk mempelajarinya dengan hati-hati. Terima kasih atas kepercayaan Anda."
Di bukit yang sepi, Tantri melesat ke arah barat. Tubuhnya melayang ringan seperti angin malam. Langkahnya mantap. Meski pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Setelah meninggalkan perguruan Gunung Senja, ia tahu bahwa perjalanan berikutnya akan membawanya ke tempat yang lebih berbahaya. Lembah Hitam. Sebuah tempat yang dikenal penuh misteri dan cerita kelam. Dalam perjalanannya, ia hinggap di sebuah bukit yang sunyi. Malam itu begitu tenang. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan angin dan sesekali suara burung malam yang terdengar. Tantri duduk di atas batu besar, membiarkan pikirannya sedikit tenang setelah perjalanan panjang. Ia merogoh ke balik bajunya dan mengeluarkan lembaran kulit binatang yang bercahaya. Di bawah sinar rembulan yang redup, cahaya dari lembaran itu memantul lembut, menciptakan nuansa magis di sekelilingnya. Tantri mengamati lembaran itu dengan hati-hati, perlahan mencoba membaca simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya. Namun sebelum ia sempat memusatkan perhatian, ia merasakan kehadiran seseorang. Kedatangan sosok misterius. Tantri mendongak, matanya tajam memindai sekeliling. Dalam sekejap, sebuah bayangan melesat dari arah utara dengan kecepatan yang sulit ditangkap mata. Dalam hitungan detik, sosok berbaju hitam itu berdiri di depannya. Tantri terkejut, tetapi ia mengenali aura sosok tersebut. Dia lagi, gumamnya pelan, namun tetap siaga. Sosok itu adalah pria tua berjubah hitam yang pernah menemuinya di desa. Sosok yang selalu muncul di berbagai titik penting dalam perjalanan hidupnya. Tantri tahu bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Kehadirannya selalu diiringi teka-teki, seolah menjadi bayangan yang tak pernah lepas darinya. Tantri berdiri, memegang lembaran kitab di tangannya dengan erat. "Sampai kapan kau akan terus mengikutiku?" tanyanya dengan nada penuh kewaspadaan. Pria tua itu mendengus pelan, seolah pertanyaan itu tidak mengejutkannya. Sampai kau menemukan takdirmu," jawabnya singkat, dengan nada datar namun penuh arti. Tantri mengerutkan kening, merasa bingung sekaligus jengkel dengan jawaban itu. "Takdirku, apa maksudmu? Jelaskan," desaknya, mencoba mencari kepastian. Pria itu hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah lembaran kitab yang masih bersinar di tangan Tantri. "Salah satu takdirmu adalah kitab itu," ucapnya. Tantri menunduk, menatap lembaran kulit binatang di tangannya. Kata-kata pria itu membuat pikirannya berkecamuk. Namun, saat ia kembali mendongak, sosok pria tua itu sudah menghilang seperti angin. Yang tersisa hanyalah suara samar yang bergema di udara malam. Temukanlah semua jawaban di lembah hitam. Teka-teki yang membayangi. Tantri berdiri terpaku, dikelilingi keheningan malam. Bayangan pria tua itu telah menghilang, tetapi kata-katanya terus terngiang di telinganya. "Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia terus mengikutiku? Dan apa hubungannya dengan kitab ini?" gumam Tantri dalam hati. Pertanyaan demi pertanyaan menghantui pikirannya. Belum selesai ia memahami teka-teki tentang pembunuhan kedua orang tuanya. Kini teka-teki baru datang, teka-teki tentang kitab di tangannya. Tantri memandang lembaran kitab itu lagi. Simbol-simbol kuno di permukaannya tampak hidup, seperti berdenyut mengikuti aliran energi di sekitarnya. Cahaya dari kitab itu semakin terang, seolah-olah merespons sesuatu yang tak terlihat. Kitab ini memiliki kehendak sendiri, pikir Tantri, teringat ucapan guru besar Gunung Senja. Tapi apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya? Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa jawaban dari semua ini mungkin ada di lembah hitam. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ke sana tidak akan mudah. Lembah hitam adalah tempat yang terkenal dengan bahaya dan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan kenangan dan tekad baru di tengah kebimbangannya. Tantri tiba-tiba teringat akan kenangan masa kecilnya, saat ia menemukan kedua orang tuanya tewas secara tragis.
bayangan darah, tangisan, dan sosok-sosok misterius yang melarikan diri di malam itu kembali menghantui pikirannya. Apakah ini semua terkait? Apakah kitab ini juga ada hubungannya dengan kematian orang tuaku? Pikirnya, sambil menggenggam kitab itu dengan lebih erat. Tantri memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berusaha mengumpulkan keberanian. Ia sadar bahwa teka-teki yang menghantuinya tidak akan terpecahkan jika ia hanya berdiri diam. Baiklah, ucapnya dengan suara lirih namun penuh tekad. Jika lembah hitam adalah tempat untuk menemukan jawaban, maka aku akan pergi ke sana. Apapun yang terjadi, aku harus mengetahui kebenaran. Dengan tekad baru, Tantri menyimpan kembali lembaran kitab itu ke balik bajunya. Ia melangkah ke tepi bukit, memandang ke arah barat, di mana lembah hitam menunggu. Angin malam berembus kencang, seolah-olah memberi dorongan pada langkahnya. Tanpa ragu, Tantri melesat ke arah barat, meninggalkan bukit yang sunyi itu, menuju perjalanan yang penuh misteri dan bahaya. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa inilah jalannya, jalan yang telah digariskan oleh takdir. Tantri baru saja melesat meninggalkan bukit sepi itu ketika matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di kejauhan. Ia berhenti di udara, tubuhnya mematung, dan matanya tajam memperhatikan apa yang baru saja terjadi. Kilatan cahaya pedang melesat cepat di depan matanya. Lambaian bilahnya memantulkan cahaya rembulan yang redup, menciptakan bayangan biru yang misterius. Suara logam yang saling beradu bergema di udara malam. Terang, tering, terang. Telinga Tantri menangkap dentingan itu dengan jelas. Setiap bunyinya seperti nyala api yang membakar rasa penasaran dalam dirinya. Apa yang sedang terjadi di sana? Gumam Tantri pelan. Matanya menyipit menembus kegelapan. Tanpa berpikir panjang, ia melesat mendekat. Tubuhnya bergerak ringan seperti hembusan angin. Namun matanya tetap terpaku pada kilatan pedang yang terus menari di kejauhan. 1 lawan 10 dari jarak sekitar 50 tombak. Tantri akhirnya dapat melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di hadapannya, sebuah pertempuran sengit sedang berlangsung. Seorang pemuda berjubah putih dengan ikat kepala hitam yang terikat rapi sedang dikeroyok oleh 10 pendekar berbaju hitam. Pemuda itu berdiri tegap di tengah lingkaran musuhnya, seperti batu karang yang tidak tergoyahkan oleh gelombang. Setiap gerakannya tenang namun mematikan, seperti seorang maestro yang menari di tengah panggung. Sementara lawan-lawannya terlihat semakin frustrasi dan kehilangan ritme. Pedang di tangan pemuda itu menarik perhatian Tantri lebih dari apapun. Gagang pedang itu dihiasi ukiran harimau yang tampak hidup di bawah sinar rembulan. Dan bilahnya memancarkan cahaya biru terang, berkilauan seperti zamrud yang baru diasah. Pedang itu, Tantri bergumam pelan. Tatapannya terpaku pada bilah bercahaya itu. Apa mungkin itu pedang harimau biru? Tantri pernah mendengar legenda tentang pedang tersebut. Sebuah pusaka yang konon hanya bisa dimiliki oleh pendekar yang telah menyatu dengan elemen langit dan bumi. Pedang itu dikenal tidak hanya karena ketajamannya, tetapi juga karena energi magis yang terkandung di dalamnya. Namun, yang membuat Tantri semakin tertegun adalah ketenangan pemuda itu di tengah pertempuran. Meskipun dikeroyok oleh 10 pendekar bersenjata katana, dia tidak terlihat gentar sedikit pun. Setiap serangannya terukur, setiap gerakannya penuh perhitungan. Dentang pedang dan strategi mematikan Tantri menyaksikan dengan saksama saat pemuda itu bergerak seperti bayangan. Bila pedangnya melambai seperti air yang mengalir. Ketika salah satu pendekar berbaju hitam melompat menyerangnya dari belakang. Pemuda itu hanya sedikit memiringkan tubuhnya, membiarkan pedang lawannya meleset, dan dalam satu gerakan cepat, ia membalikkan pedangnya. Terang, satu pendekar jatuh ke tanah. Pedangnya terlepas dari genggaman. Sisa pendekar lainnya terlihat semakin waspada, namun juga semakin ganas dalam menyerang.
Ketegangan meningkat saat salah satu dari mereka menerjang dengan katana yang sangat lentur. Bilahnya berkilau tajam di bawah sinar bulan. Namun pemuda itu hanya tersenyum tipis. Tubuhnya bergeser ke samping seperti angin malam. Dan pedangnya bergerak dengan kecepatan yang hampir mustahil dilihat oleh mata. Tring, suara denting pedang kembali terdengar. Dan pendekar berbaju hitam itu terdorong mundur. Wajahnya terlihat panik. Dalam satu gerakan, pemuda itu berhasil mematahkan formasi mereka. Membuat lingkaran para pendekar perlahan tercerai-berai. Pikiran Tantri yang berputar di kejauhan. Tantri mengamati semua itu dengan hati berdebar. Pikirannya terus bertanya-tanya. Siapa pemuda ini? Mengapa dia dikeroyok oleh 10 pendekar bersenjata katana? Dan pedang apa yang dia gunakan itu? Namun Tantri tidak bisa mengalihkan tatapannya dari pemuda itu. Ada sesuatu yang berbeda dari aura pemuda tersebut. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ini bukanlah pertempuran biasa. Dia memutuskan untuk tidak langsung turun tangan. Memilih untuk mengamati lebih lama. Tantri tahu bahwa campur tangannya dalam situasi seperti ini bisa saja memperumit keadaan. Terlebih jika pemuda itu adalah seseorang dengan kekuatan yang lebih besar darinya. Pertarungan memasuki puncaknya di tengah pertempuran. Salah satu pendekar berbaju hitam berteriak memberi komando. Serang bersamaan. Jangan beri dia celah. Ke-9 pendekar yang tersisa bergerak serentak. Menyerang pemuda itu dari segala arah. Namun, pemuda berjubah putih itu tetap tenang. Ia menarik napas panjang. Dan saat berikutnya, bilah pedangnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Hampir menyilaukan mata Tantri dari jarak 50 tombak. Dia akan menggunakan jurus pamungkas. Tantri bergumam, matanya melebar. Dan benar saja, pemuda itu melesat di udara. Tubuhnya bergerak seperti angin yang menyapu tanah. Bilah pedangnya menari dalam lingkaran cahaya biru. Menciptakan jejak yang tampak seperti kawanan harimau berlari dalam kabut. Terang, terang, terang. Dalam hitungan detik, suara denting pedang memenuhi udara. Diikuti oleh suara para pendekar berbaju hitam yang jatuh satu persatu ke tanah. Beberapa dari mereka masih mencoba bangkit. Tetapi pandangan mereka sudah dipenuhi oleh rasa takut. Akhir pertempuran dalam waktu yang singkat. Hanya tersisa satu pendekar berbaju hitam yang masih berdiri. Tangannya gemetar memegang katana. Pemuda berjubah putih itu mendekatinya perlahan. Pedangnya terangkat setinggi dada. Tetapi pandangannya tetap tenang. Siapa yang mengirim kalian? Tanya pemuda itu dengan suara rendah namun tajam. Pendekar berbaju hitam itu tidak menjawab. Tetapi tubuhnya semakin gemetar. Ketika ia mencoba menyerang dengan gerakan terakhir, pemuda berjubah putih itu mengayunkan pedangnya dengan lembut. Katana di tangan pendekar itu terlempar jauh, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Tantri, yang menyaksikan dari kejauhan, merasa hatinya berdebar. Pemuda itu ternyata lebih dari sekadar ahli pedang. Ia memiliki ketenangan, keanggunan, dan kekuatan yang jarang terlihat. Sebelum Tantri dapat memutuskan apakah ia harus mendekat, pemuda itu berbalik dan menatap langsung ke arahnya. Mata mereka bertemu. Dan untuk sesaat, Tantri merasa seperti seluruh tubuhnya terkunci di tempat. Dia tahu aku di sini. Pikir Tantri dengan perasaan bercampur antara waspada dan kagum. Pemuda itu tersenyum tipis. Lalu dengan suara yang cukup keras untuk didengar, ia berkata, jika kau ingin tahu alasanku di sini, mengapa tidak datang dan bertanya langsung? Tantri tertegun. Tubuhnya tetap mematung di tempat. Malam yang tenang itu kini terasa semakin mencekam.